Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawad wa ya hasanal fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang ijazah daripada suratul Baqarah ayat 211 sampai 240 insyaallah. Para jemaah JSNH dimanapun berada dan para mustami', ayat dari suratul Baqarah 211 adalah Sal Bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atuhu fa innallaha syadidul iqab. Ini untuk orang yang mengkufuri nikmat dari Allah, yaitu nikmat harta, pangkat, jabatan, kesehatan, ilmu, nikmat ibadah, dan semua jenis nikmat yang telah Allah berikan. Yang dimaksud kufur dengan harta di sini adalah orang tersebut tidak mau mentasarufkan atau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, entah itu infak, sedekah, fakir dan miskin ditelantarkan, kemudian pendidikan daripada Ibnu Sabil, para siswa penuntut ilmu, para orang-orang yang lemah, kaum du'afa, dan dia merasa bahwa hasil usahanya adalah hasil jerih payahnya sendiri atau keringat sendiri. Jika dia tidak ingin berbuat menegakkan syara syariat agama,
Demikian juga dengan mengkufuri nikmat jabatan pangkat. Dia tidak mau menggunakan jabatannya untuk membela agama Allah, membela kaum duafa, membela kaum lemah. Dia merasa bahwa karirnya atau jabatannya itu adalah hasil jerih payahnya sendiri. Itu yang dimaksud dengan kufur daripada nikmat, pangkat, jabatan dan lain-lain. Yang dimaksud dengan nikmat ilmu adalah merasa bahwa dia lebih merasa pintar daripada yang lain. Dia merasa bahwa ilmunya adalah hasil ketekunan belajarnya, jerih payahnya. Kan karena merasa bahwa itu anugerah dari Allah, limpahan dunia. Ini adalah orang yang memiliki ilmu itu tidak takut dengan Allah, dipelekan, bahkan cenderung menggunakan hukum Allah itu menjadi alat sebagai nakuti orang bodoh, hujah, menjadi hujah untuk kaumnya, untuk golongannya. Lalu dia juga merasa bahwa dia merasa aman dari makar Allah, menggampangkan hukum-hukum Allah sebab merasa mengerti. Atau juga kufur dengan nikmat Allah berupa ilmu itu, orang tersebut senantiasa mencari dunianya dengan ilmu yang dia miliki. Dalam hal ini adalah ilmu agama ya, dan skill, kompetensi terkait dengan bidang pekerjaan gitu. Juga yang dimaksud dengan kufur dengan ibadah yaitu merasa banyak ibadahnya dan merasa bahwa ibadah itu adalah hasil daripada jerih payahnya sendiri terkait dengan banyaknya ibadah, sehingga menimbulkan sum'ah dalam hatinya. Dia merasa bahwa orang lain lebih rendah derajat ibadahnya. Juga menyepelekan orang yang berteman ilmu dan merasa bahwa ibadahnya itu hasil daripada mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh ya. Nah, ini adalah ayat untuk semua orang seperti itu, golongan seperti itu. Ayat 211 ini. Bagaimana kaifiatnya atau caranya adalah tulis ayat tersebut di atas, kemudian tulis juga doanya. Allahumma badila ni'mata mink ala, ini nama orangnya, bin nama orang tuanya, bi'adzabika wa syadidul iqab bihaqqi hadhil kalamikal azim faqti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya agar orang tersebut ditegur oleh Allah. Lalu setelah itu bacalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 100, lalu kemudian bacalah sholawat 100, lalu kemudian bacalah ayat tersebut 313 atau dengan jumlah bilangan nama orang yang dimaksud gitu. Jadi jumlah bilangan orang itu sudah alhamdulillah sudah kita jelaskan pada video sebelumnya, pembahasan sebelumnya. Jadi nanti tinggal dilacak video yang bertajuk atau bertitle tentang rahasia huruf. Lalu kemudian bacalah doanya 3 kali atau 7 kali, kemudian tulisan tersebut dilebur dengan air, kemudian airnya ditaburkan di tempat yang dikehendaki, maksudnya orang yang dimaksud, tempat orang yang dimaksud. Atau pendamlah tulisan tersebut di tempat orang yang kita maksud. Ayat selanjutnya 212 dari surat Al-Baqarah, Sayyidina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah
wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ini untuk dimana Anda dihinakan oleh orang sombong dengan harta, yang sombong dengan pangkat, yang sombong dengan derajat, yang sombong dengan ilmu, yang sombong dengan kedudukan. Maksudnya agar derajatnya itu terbalik, Anda di posisinya dan dia di posisi Anda, seperti itu. Kemudian orang tersebut akan dicopot karunianya, dan dengan kehinaan diberikan kehinaan. Caranya adalah sholatlah Anda 2 rakaat, kemudian setiap baca surat Al-Fatihah bacalah qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyit minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Ini 3 kali dibaca setelah surat Fatihah di dalam rakaat, setiap rakaat ya. Rakaat di rakaat pertama dan rakaat kedua. Lalu kemudian setelah salam ada sujud kembali. Setelah sujud, di dalam sujud Anda membaca la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 41 kali. Kemudian Anda bangun dari sujud, lalu kemudian baca oleh Anda la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 100, kemudian salawat 100 kali, kemudian ayat tersebut dengan jumlah bilangan nama orang yang dimaksud dan jumlah nama Anda, atau bacalah 313. Kemudian bacalah doa ini, Allahumma inni atawassalu ilaik wa tadarru ilaik wa tawajjahu ilaik bihadhil kalamikal qadim as'aluka Allahumma qalabu darajati wa darajat. Nah, ini nama orangnya siapa nih yang kita maksud? Bighairi masuk kamang qalamtul lail wan nahar wasakhirli Warbi. Ini nama orangnya siapa yang dimaksud? Kama sakhat al-bakhra li Musa alaihi salam wa turijud darajati wa darajat. Siapa nama orang yang dimaksud di sini? Wa ghairi suwatu riju fihi ma kama turijun nahar fil lail wa fihi ma bihaqi hadzal kalami kal qadim innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dibaca 3 kali atau 7 kali. Kemudian ayat selanjutnya 213 dari surat Al-Baqarah. Kana nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fihi ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum wa hadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Ini ayat untuk dimana ketika Anda ingin mendapatkan keadilan karena diperlakukan tidak adil oleh seseorang atau oleh golongan atau oleh penguasa dalam perkara mungkin sengketa tanah atau sengketa yang lainnya, atau mungkin berurusan dengan terkait kepentingan yang terganggu. Biasanya kan manusia itu kalau kepentingannya terganggu itu akan menimbulkan reaksi yang mungkin negatif atau mungkin positif, tergantung dari sikap orang tersebut. Biasanya seperti itu. Ada kepentingan manusia yang tidak merasa terganggu, ya kemungkinan seperti itu.
andai seperti itu terjadi. Kemudian Anda diperlakukan tidak adil terkait dengan persengketaan atau permasalahan yang sedang Anda alami, dan Anda ingin agar adil itu tegak. Bacalah ayat tersebut di atas 313 atau jumlah nama Anda dan nama orang yang sengketa. Lalu kemudian bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil 1000 kali. Kemudian baca doa ini, Allahumma inni atawassalu ilaik bihadhil ayati syarifah, as'aluka Allahumma hdini bighayri dhal bina siratim mustaqim wa yadillu ala ma yukhallifuni fi minal haqq yaqi hadhil ayah ya rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca 3 kali atau 7 kali. Lalu kemudian ditulislah kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, kemudian tulis juga ayat yang tadi, lalu tulis juga doanya, lalu kemudian dipendam di tempat yang disengketakan kalau itu berupa tempat. Tapi kalau berupa yang disengketakan, permasalahkan adalah berkas atau apa, sebaiknya tulis berkas perkaranya di kertas tulisan tersebut di belakangnya, kemudian dilipat dengan rapi, kasih minyak biar wangi, lalu kemudian disimpan dengan rapi dan dibawa. Ayat selanjutnya 214, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah la inna nasrallahi qarib. Ini untuk orang atau kaum golongan yang merasa benar dengan sombong dari permasalahan agama atau masalah yang lainnya, tapi timbul sampai menimbulkan hasud atau zalim, berbuat aniaya pada muslim, mungkin kepada umat Islam, jika takut akan terkalahkan daripada masalah yang beredar. Jika seperti itu kondisinya, maka bacalah oleh Anda ayat tersebut, kemudian bacalah subhanallah wa ni'mal wakil 1000, lalu bacalah sholawat 100 kali. Kemudian baca ayat yang tadi di atas, jumlah bilangan nama Anda dan nama orang tua Anda atau nama kampung, atau bacalah jumlah bilangan 313. Lalu bacalah doa ini, Allahumma ja'al baini wa baina, ini nama orang yang bertikai dengan Anda, jaban katifa yadfa'u anni minasu wal karahati fadhala hisabi bitara'i wa zulzili ya ki hadhil ayat tadabbaru kamil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Itu dibaca 3 kali atau 7 kali. Lalu kemudian tulislah ayat hasbunallah wa ni'mal wakil, berikut juga doanya, lalu tulis juga ayatnya, kemudian airnya dilebur dengan menggunakan air ayat tersebut, lalu ditaburkan di depan rumahnya atau dipendam tempat atau di rumah yang orang yang kita maksud. Lalu kemudian ayat selanjutnya 215, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin fadil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ini untuk orang yang kaya tapi pelit, ya, bakhil, maksudnya agar baik, agar dermawan, dan agar mau melakukan kebaikan dengan apa yang dimilikinya. Jika seperti itu kondisinya, maka tulis oleh
Anda ayat ini dengan diputus-putus hurufnya, kemudian tulis juga doanya. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka bihaqqi hadhil ayah tawassalu ilaik as'aluka Allahumma ja'al ala, ini namanya siapa, fi'lal khairat wa tarkal munkarat hubbal masakin wa anfiqu ala nas. Oh, mohon maaf. Anfiqu 'alal walidin wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnas sabil dzalika min khair. Fa inna Allah ghaniyun hamid rahmanir rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemudian baca ayat tersebut dengan jumlah bilangan nama yang dimaksud dan nama orang tuanya, atau jumlah daerahnya, atau jumlah 313 ya. Kemudian bacalah sholawat 100 kali, kemudian baca doanya 3 kali. Kemudian tulisan tersebut dilebur dengan menggunakan air, lalu airnya disiramkan di rumahnya atau pendam tulisan tersebut di tempat orang tersebut. Ayat selanjutnya 216 adalah kutiba alaikumul qitalu wa huwa karhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini untuk agar Anda menang perkara yang tidak Anda sukai. Oh, mohon maaf, ini ketika Anda mendapatkan hal masalah yang tidak Anda sukai. Ini soalnya pakai bahasa Sunda nih, mohon maaf ya. Atau ketika Anda mendapat masalah yang tidak Anda sukai, maka bacalah ayat tersebut di atas 313, jumlah nama Anda, jumlah orang tua Anda, kemudian baca sholawat 100 kali, kemudian baca subhanallah wa ni'mal wakil 450, maka insya Allah Anda akan mendapat karunia yang besar dan akan baik dengan maslahat untuk kehidupan Anda. Ayat selanjutnya adalah 217 dari surat Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fi qitalun fi kabir wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wala yazaluna yaqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini ayat untuk ahli fasik ya, yang munafik, yang ahli fasik, yang namanya berbuat kerusakan, keonaran, berbuat munkarat, orang yang suka hasut, suka tajasus atau mencari kesalahan orang lain, suka memfitnah, suka mengadu domba, suka berlebih-lebihan dalam bicara. Tentu kalau berlebihan bicara itu jatuhnya fitnah, suka menggunjing ya, gibah, atau suka berbuat hal-hal yang buruk, tidak baik. Atau untuk orang yang suka melakukan kezaliman, atau yang namanya melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh syara. Maksudnya adalah agar orang tersebut menerima azab dari Allah. Caranya adalah tulis ayat tersebut di atas di waktu zuhal. Waktu zuhal adalah di Sabtu ya. Di waktu zuhal ini kita lihat dulu waktu zuhal. Oh, mohon maaf. Zuhal adalah ini dia.
Jadi waktu zuhal itu jika pada malam Sabtu, zuhal itu kan ini Sabtu ya, apa namanya, waktunya Sabtu, hari Sabtu zuhal. Nanti hari Sabtu jam 1 waktu zuhal, kemudian jam 8 gitu dikerjakan di hari Sabtu ya, pukul 1 dan pukul 8. Kalau siang, kalau malam jatuhnya pada jam 6 dan jam tidak ada lagi nih, jam 6 saja nih. Tapi secara keseluruhan bahwa zuhal hari Sabtu itu adalah zuhal keseluruhan. Sampai mana tuh tadi? Kemudian tulis ayat tersebut. Setelah ditulis, kemudian tulis juga doa ini, Allahumma inni atawassalu ilaik bikalamikal qadim, as'aluka Allahumma ja'al ala, ini namanya siapa, adaban syadidan bi'adabikal azim waj'al adaban nar jahannam fi jami' umuri faqut adabirul qawmil ladina zalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bacalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 1000, setiap mendapatkan 100 bacalah ayat tadi kali. Lalu bacalah setelah selesai bacaan sampai 1000 kali tadi, kemudian bacalah doa 3 kali. Jadi caranya baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Rasulullah itu 100, kemudian setelah 100 tutup sama ayat yang di atas ayat ini. Lalu lanjutkan lagi la ilaha illallah Rasulullah, la ilaha illallah Rasulullah, la ilaha sampai 100 lagi, tutup lagi sama. Jadi kurang lebih 10 kali 100 ribu ya, 10 bacaan 100 sampai 10 kali 1000. Setiap mendapatkan 100 bacalah ayat itu. Lalu kemudian tulis tulisan tersebut ditiup dengan setelah membaca zikir, tiuplah lalu kemudian tulisan tersebut dipendam di kuburan yang tidak dikenal, atau tulisan tersebut dekatkan ke api. Janganlah di waktu zuhal melakukan penguburannya ataupun dekatkan ke api. Allah orang yang berzalim tersebut. Kemudian ayat selanjutnya, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ini 218 dari surat Al-Baqarah. Ayat ini adalah untuk orang yang menjalani taubat kepada Allah, maksudnya agar diterima taubatnya dengan dalam kebaikan rahmat Allah. Baca ayat tersebut 1000 kali. Lalu kemudian baca la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 1 kali. Kemudian membaca rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini 3 kali. Ayat selanjutnya dari surah Al-Baqarah 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afw dzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ini untuk orang yang suka minum arak, mabuk-mabukan, yang berjudi, yang main perempuan, yang mengerjakan maksiat lainnya, agar maksudnya ini berhenti dari pekerjaan-pekerjaan tersebut. Jadi membuang, ini ayat untuk membuang perilaku jelek, membuang perilaku maksiat,
atau mungkin ada suatu hari orang yang suka mabuk, suka judi, suka main perempuan, suka berbuat munkarat lainnya, agar orang tersebut berhenti dari kerjaan atau dari melakukan maksiat. Ini adalah tulis ayat itu di atas baju atau di atas pakaian bekas dia, maksudnya bekas yang dipakai ya, atau kalau tidak ada cukup di kertas saja, kemudian nanti digulung tersebut dengan bekas pakaian yang dia pakai. Kemudian setelah tulis ayat, tulis juga doanya, Allahumma inni atawassalu ilaik bi kalamikal qadim as'aluka Allahumma amhal khamri wal maisir wa jami'al af'ali min ma'asiyatik. Ada ini siapa nama orangnya, silahkan ditulis. Innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kemudian bacalah ayat tersebut di atas jumlah bilangan orang tersebut, atau bacalah sebanyak 313. Lalu bacalah doanya 3 kali, lalu tiupkan bacaan tersebut pada tulisan kertas tersebut atau pada tulisan di pakaian yang dia pakai. Kemudian tulisan tersebut dikubur di kuburan yang tidak dikenal waktu zuhal, waktu Sabtu ya. Ayat selanjutnya 220 adalah fid dunya wal akhirah yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in takhalituhum ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha 'azizun hakim. Ini untuk ayat ini untuk orang atau untuk kaum atau untuk grup, komunitas atau untuk golongan atau untuk perkumpulan yang mendiamkan anak yatim, mendiamkan kaum duafa, kaum lemah, mendiamkan fakir, miskin, agar memperhatikan orang tersebut. Namanya mungkin di suatu kondisi atau di suatu daerah ada perusahaan tapi tidak memperhatikan lingkungan sekitar, atau program CSR-nya tidak dijalankan dengan baik. Mungkin juga ada orang kaya di situ tapi tidak peduli dan tidak berbaur dengan masyarakat, sehingga dia tidak melihat ada masyarakat sekitar membutuhkan uluran tangannya. Apa yang dimilikinya hampir sama sekali tidak bermanfaat untuk di sekitar orang tersebut. Maksudnya agar supaya baik, supaya mau peduli, agar supaya memperhatikan, lebih seperti. Kemudian untuk kaifiatnya tuh caranya adalah tulislah ayat tersebut, lalu doanya Allahumma sholih'an, ini namanya siapa, alal yatama islah khair wa hasan wa in khalitul yatama bil muslih faj'al alaihi rizqan wasi'an mubarakan wa yukhalitul yatama bil mufsidi faj'al alaihi la'anatullahi alaihi wallahu azizun hakim walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bacalah ayat tersebut dengan jumlah bilangan nama dia atau jumlah bilangan 313. Baca ayat ini 313, kemudian baca doanya 3 kali, 7 kali, lalu tiupkan ke tulisan tersebut. Kemudian tulisan tersebut dipendam di tempat rumah. Itu. Ayat selanjutnya 221 adalah wala tankihul musyrikat hatta yu'min wala amanatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idhnihi yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun.
Ini ayat untuk dimana jika Anda mempunyai saudara hendak menikah dengan non muslim atau orang kafir. Misal Anda memiliki saudara laki mau menikah dengan perempuan yang non muslim atau kafir, dan sebaliknya Anda memiliki saudara yang perempuan mau menikah dengan laki-laki orang yang kafir atau non muslim. Jadi maksudnya adalah agar tidak jadi nikahnya atau agar tidak terjadi pernikahan tersebut, karena pernikahan tersebut pun syar'inya adalah larang ya. Lalu caranya adalah tulis huruf di bawah ini, ya ini huruf ya, huruf ini di 2 lembar kertas, yaitu hurufnya adalah waw, lam, alif, ta, nun, kaf, ha, dan lain-lain. Lalu kemudian baca juga dan Allah buat hadil ayat syarifah, inni atawaju ilaik wa atawasul ilaik bikalamikal qadim wa inni as'aluk tafarruq baina. Wah, namanya siapa, yang perempuannya atau yang laki-lakinya, wa baina. Nama kedua mempelai ini. Titik-titik ini adalah nama kedua mempelai. Yang satu mempelai laki-laki, dan yang satu lagi adalah mempelai perempuan. Ma faraqtan nar 'ala ma bihaqi hadhil huruf nariyah wal ma'iyah wa Allahumma ba'id baina nama perempuan wa baina nama laki-laki, atau sebaliknya ma ba'da sama wa wal ard innaka 'ala kulli syai'in qadir alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kemudian baca ayat tersebut ini di atas latan kihu. Lalu kemudian bacanya sebanyak jumlah nama 2 orang itu. Nanti untuk melihat atau apa namanya, untuk mendapatkan bilangan jumlahnya, silahkan dilihat di video tentang rahasia huruf. Lalu kemudian bacalah sholawat 100 kali, lalu baca doa ini Allahumma baqi hadil ayat syarifah inni atawajju ilaik wa atawasil ilaik bika qadim wa inni as'aluk farriq baina. Ini nama perempuannya mempelai perempuan dan nama mempelai laki-laki. Karena faraqtan nar 'alal ma bihaqi hadil huruf nariyah wal ma'iyah Allahumma ba'id baina, ini nama perempuannya, lalu ini nama laki-laki mempelai laki-laki. Antas samawati wal ard innaka 'ala kulli syai'in qadir alhamdulillahi rabbil alamin. Baca 3 kali atau 7 kali. Kemudian tulisan yang 1 lembar itu dipendam di kuburan yang tidak dikenal di waktu zuhal atau mareh. Lalu yang selembar lagi lebur dengan air, kemudian minumkan kepada salah satu dimaksudnya kepada saudara kita itu yang agar tidak jadi menikah. Ayat selanjutnya adalah 222 wa yas'alunaka 'anil mahiyad qul huwa adza fa'tazirun nisa fil mahiyad wa la taqrabuhunna hatta yatahharna idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini untuk namanya perempuan ya, istri yang belum punya anak atau yang susah sekali memiliki anak, yang yang belum dikaruniai putra, atau untuk istri yang tidak lancar haidnya seperti biasa, siklus haidnya tidak teratur, maka baca ayat ini dengan jumlah bilangan nama istri atau nama perempuan tersebut. Yang rajin bacanya gitu. Lalu ayat selanjutnya 223 dari surat Al-Baqarah.
nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'alamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Basyiril mu'minin ini untuk yang memiliki istri tapi tidak mau melayani suaminya atau sebaliknya. Mungkin karena capek atau apa lagi atau dan lain hal. Judulnya ini tidak mau melayani. Ini juga bisa dipakai untuk si suami yang tidak memberikan nafkah batin atau nafkah lahir, berikan nafkah ya. Caranya adalah baca ayat tersebut, jumlah nama suami istri, kemudian bacalah sholawat 100 kali, lalu kemudian lebur tulisan tersebut, lalu diminumkan kepada kedua istri. Ditulis ayat tersebut, kemudian setelah ditulis ayat tersebut, lalu bacalah ayat tersebut. Setelah dibaca ayat tersebut, bilangan suami istri atau 313, lalu baca salawat, tiupkan ke tulisan itu, jangan lupa tulis nama suami istrinya, lalu kemudian dilebur dengan air dan airnya diminumkan ke istrinya atau ke suaminya. Maksudnya kalau istrinya memang tidak mau melayani, istrinya kasih minum, tapi kalau suaminya yang tidak mau melayani atau mungkin dia tidak mau menafkahi, pelit, berilah air. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, suami istri maksudnya. Ayat selanjutnya adalah 224, wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabaru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Ini untuk orang yang sering sumpah dengan sumpah wallahi, tallahi atau billahi atau demi Allah, tapi sumpahnya itu sebetulnya tidak benar, tidak betul, atau yang suka membawa nama Allah atas sesuatu yang atas perkara atau urusan kebohongan, atau bisa juga untuk orang yang suka memakai ilmunya untuk kebohongan, membohongi orang, itu bisa juga. Yang sering membawa-bawa agama demi kepentingan bisnisnya atau demi kepentingan pribadinya dalam perkara munkarat, atau seperti sumpah-sumpah yang tidak berfaedah bermakna maksiat. Jadi itu adalah wajib untuk ditinggalkan. Caranya adalah tulis huruf-huruf ini, waw, alif, lam, ini di ruangan biar terlihat. Tulislah ini nah, begitu. Sama juga nih di sini yang tadi mana? Nah, ini dia. Tulis biar nanti mudah dilihat, dipelajari. Nanti silahkan di download di link deskripsi videonya. Saya sengaja simpan di Google Drive. Lalu kemudian bacalah ayat tersebut dengan jumlah bilangan nama orang yang dimaksud.
kemudian baca sholawat 100 kali dan doa ini, Allahumma sholli ala, ini namanya siapa, bainan nasi ajma'in innallaha sami'un alim walhamdulillahi rabbil alamin, 3 kali atau 7 kali. Kemudian tulisan tersebut kemudian ditiupkan ke tulisan tersebut, lalu tulisan tersebut dilebur menggunakan air dan air tersebut disiramkan di depan rumahnya atau dipendam di rumah. Pemendaman ini usahakan dipilin, dipulung atau digulung, kemudian masukkan ke dalam botol yang lumayan kecil sehingga mudah untuk dikubur dan tidak memakan ruangan yang besar. Botol yang kecil aja, lalu botol tersebut disumbat atau ditutup rapat serapat mungkin, kemudian kubur pendam di area sekitar tempat tinggal dia. Ayat selanjutnya adalah 225. La ya'khidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin ya'khidhukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurun halim. Wallahu ghafurun halim. Wallahu ghafurun halim. Ini baca untuk memendam, mengubur, menaburkan kaifiat yang di atas ini. Lalu kemudian ayat selanjutnya 226, lilladzina yu'luna bid nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur ayam fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Nah, ini untuk suami yang meninggalkan istrinya dalam waktu yang sangat lama. Nah, itu terkait urusan kerja, urusan satu dan lain hal yang pasti suami itu meninggalkan istrinya, atau bisa juga sebalik, juga tidak mengerti statusnya dia tadi talak atau tidaknya. Mungkin dalam hal ini mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak ada kabar, tidak ada berita, dihubungi susah dan lain sebagainya. Tulislah ayat tersebut di atas pada baju bekas suami tersebut. Lalu kemudian atau ditulis di kertas lah. Kemudian bacalah subhanallah ni'mal wakil 1000. Ketika mendapatkan 100 kali membaca subhanallah ni'mal wakil, bacalah ayat tadi. Ayu akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin ya'khidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Kemudian baca lagi subhanallah 100, baca lagi ayat yang tadi 1 sampai 10 kali 100, jadi artinya menjadi 1000. Kemudian setelah selesai pembacaan tersebut hasbunallah dan ayat tersebut, bacalah istighfar 100 kali. Lalu kemudian bacalah doa ini, Allahumma bihaqil ayati syarifati hajati min, siapa namanya, innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin, 3 kali atau 7 kali. Kemudian tulisan tersebut disimpan di bawah bantal atau di bawah tempat tidur istrinya, dan setiap sebelum tidur bacalah subhanallah 7 kali dengan menahan napas. Maka kerjakanlah kaifiat ini selama laki-laki suami itu belum pulang. Sambil bayangkan ketika mau tarik nafas sebelum tidur, tarik nafas, tahan hasbunallah wa ni'mal wakil, baca 7 kali, kemudian hembuskan sambil membayangkan hembusan itu sambil membayangkan. Jadi sambil menghembuskan sambil membayangkan wajah suami itu. Segera. Ayat selanjutnya adalah 227. Fa in azamu talaqa fa innallaha sami'un alim. Ini untuk agar istri ingin ditalak atau dicerai. Ini suaminya nggak mau nih, gitu. Istrinya pengen gitu. Ditulislah ayat ini, kemudian tulis juga hurufnya. Ini hurufnya. Kemudian bacalah ayat tersebut dengan jumlah bilangan nama suaminya dan nama ibunya. Baju tersebut dipendam di kuburan yang tidak dikenal.
Lalu ayat selanjutnya adalah wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Ini potongan ayat dari 228 ya. Ini untuk istri yang ditalak oleh suaminya agar nah, jangan dulu menikah. Tuh. Jadi jangan segera menikah karena mungkin masa iddah belum selesai. Ini sangat berbahaya. Gitu. Jadi maksudnya agar si istri tersebut tidak segera menikah. Atau untuk si istri dalam sudah menikah agar bercerai kembali karena durhaka terhadap hukum agama. Semisal itu ada namanya beli nikah, jadi kawin kontrak, macam kawin kontrak kan tidak boleh. Jadi segera putuskan itu agar keduanya terpisah atau tidak sah menikahnya menurut syara. Artinya mungkin kemungkinan anak walinya daripada istrinya itu mempelai istrinya bukan wali yang sesungguhnya gitu. Atau mungkin si istri itu masih punya suami. Artinya agar putus hubungannya dari yang bukan hubungan baik gitu ya. Caranya adalah tulislah ayat tersebut di atas pada baju atau pada bekas istri tersebut atau pada laki-laki atau perempuan, laki-laki yang memang kita menghendaki agar tidak terjadi pernikahan ya, kayaknya ya. Lalu kemudian bacalah ayat tersebut di atas. Setelah menulis, baca sejumlah nama istri, sejumlah nama perempuannya dan ibunya. Tidak mau perempuan itu tidak mau melangsungkan pernikahan, atau laki-lakinya agar tidak mau melakukan pernikahan. Biasanya kan laki-laki yang agak-agak gimana gitu. Di dalam hal ini adalah perempuannya. Walaupun mungkin ada suatu kondisi memungkinkan untuk laki-laki yang perempuan yang ingin tapi laki-lakinya yang terpaksa atau merasa bertanggung jawab atau gimana lah gitu. Jadi siapapun yang merasa seperti itu agar tidak terjadi pernikahan itu diminumkan pada orang tersebut. Lalu kemudian leburlah tulisan tersebut ke air, kemudian air tersebut ditumpahkan di tempat isinya atau diminumkan airnya. Atau tulisan tersebut juga disimpan di tempat rumahnya atau di bawah kasurnya, di bawah bantal atau di bawah di tempat dia tinggal. Lalu kemudian dari surat Al-Baqarah ayat 228, wa bu'ulatuhunna aku biraddihinna fi dzalika in aradu islaha lahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirijali 'alaihinna darajah wallahu 'azizun hakim. Ini ayat supaya agar si suami rujuk pada istrinya. Ini mungkin buat kalangan istri ya, buat kalangan perempuan yang ingin agar suaminya kembali, agar mungkin pacarnya tadinya memutuskan agar balik lagi gitu. Jadi tulis ayat tersebut pada baju suaminya atau pada kertas atau pada. Lalu kemudian tulis doa ini, Allahumma inni atawassalu ilaik bi hadhil ayati syarifah as'aluka Allahumma ja'al mahabbatan wa mawaddatan fi qalbi. Ini siapa namanya? Laki-lakinya ya, atau yang mau agar supaya mencintai lah gitu.
lebih seperti itu. Mahabbatun syadidatan biqalbi salimin ala, siapa namanya yang menginginkan agar kembali badlik wa karamik ya rahman rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian baca ayat ini di atas wabulatuhunna haqqu, seterusnya jumlah bilangan laki-lakinya dan jumlah bilangan perempuannya. Bacalah dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian bacalah sholawat 100 kali, lalu bacalah doanya 3 kali atau 7 kali, lalu kemudian baju tersebut atau kertas tersebut disimpan di bawah bantal atau di bawah tempat tidur orang yang kita maksud. Belum belum tidurnya itu bacalah ayat tersebut 41 dan 23 kali. Ayat selanjutnya dari surat Al-Baqarah 229, at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ay yakhafa an la yuqima hududallah. In khiftum an la yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fi maftadat bih. Tilka hududullah fala ta'taduha. May yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Ini ayat 229 dari surat Al-Baqarah. Ini untuk di mana suami dan istri memiliki masalah cerai atau talak. Maksudnya agar mendapatkan kemaslahatan daripada masalah tersebut untuk keduanya. Atau berceraikah atau rujukkah gitu kan. Kemudian caranya adalah tulis ayat tersebut, lalu setelah ditulis bacalah ayat tersebut jumlah nama istrinya, lalu bacalah sholawat 100 kali, kemudian bacalah masya Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 100 kali, lalu kemudian tiupkanlah kepada tulisan ayat tersebut. Lalu kemudian tulisan tersebut dilebur dengan air, lalu airnya diminumkan kepada suami istri. Ketika suami istri ini cekcok dan berbicara tentang masa depan rumah tangganya, gitu, agar diberikan kemaslahatan bagi keduanya. Ayat selanjutnya 230 dari surah Al-Baqarah, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima ay yataraja'a in dhanna ay yuqima hududallah. Tilka hududullahi bainahuma. Maaf. Tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Bayyinuha liqaumi ya'lamun. Nah, ini untuk istri yang sudah dicerai atau ditalak ya 2 kali oleh suaminya, sedangkan suaminya itu masih ingin menikah kembali, gitu, dengan masih ingin kembali lagi kepada istrinya yang ditalak 2 kali itu, maka tulislah oleh Anda ayat ini, lalu kemudian tulis juga nama istri dengan hurufnya dipisah-pisah, lalu kemudian majas dengan nama orang yang dimaksud. Kemudian majas juga nama tadi, majas kembali dengan huruf ini mim ha ba ta waw mim waw da mutah. Ini contoh ya, kita kasih contohnya seperti namanya contoh Zaid. Nah, ini Zaid dan Hindun.
Jadi majasnya adalah seperti ini. Majas dalam ilmu rahasia huruf adalah yang lebih ini di sini zai. Oh iya. Ya. Lalu kemudian mana itu dal ya. Dal. Hilangkan zaidnya, setelah kita mendapatkan huruf majas dari kedua nama suami istri ini, majas dengan huruf mim, ha, ba, ta, marbutoh, waw, mim, waw, dal. Di sini berarti mim, lalu kemudian ha, lalu kemudian ba, lalu kemudian marbutoh. Ini mim ya, lalu ha, lalu ba, lalu ta marbutoh, lalu waw, lalu mim, lalu waw lagi, lalu dal, lalu tak. Kembali lagi kemari. Oh, hurufnya tidak. Ini jadi seperti ini ya. Kemudian tulis, mohon maaf. Kemudian bacalah ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan huruf yang dimajas ini. Silahkan 5, tak berapa, mim berapa, zai berapa, ha berapa. Gitu. Kemudian tiupkan ke tulisan tersebut, lalu tulisan tersebut dilebur dengan air, kemudian air tersebut diminumkan untuk duanya. Maksudnya. Lalu kemudian ayat selanjutnya adalah 230 di surat Al-Baqarah. Wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fa in amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf la tumsikuhunna diraran lita'tadu wa yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah wa la tattakhidhu ayatillahi huzwa. Anzuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih wattaqullaha wa 'alamu annallaha bikulli syai'in 'alim. Ini ayat untuk suami yang meninggalkan istrinya tanpa kabar, berita tanpa ada informasi tentang dirinya, tidak ada WA, tidak ada posting, tidak ada keberadaan di dunia manusia dan di dunia maya atau di dunia virtual pun tidak ada beritanya. Atau ini ayat ini untuk istri yang ingin kembali lagi kepada suaminya kan tanpa madarat, ingin balikan ya, maka tulislah ayat tersebut di atas, kemudian tulis juga nama istri dan diputus-putus hurufnya seperti yang tadi di atas kan, majas dengan nama suaminya, bekas suaminya yang dicontohkan juga. Kemudian majas juga dengan huruf robiah dan huruf maya, itu ba, waw, ya, nun, sod, da, dod, dal, ha, dan ain, ra, sa, aghin. Jadi nanti tentang majas huruf ini bisa dilihat di video tentang rahasia huruf. Lalu kemudian tulisan ini, tulisan tadi yang huruf-huruf yang diputus-putus itu apa namanya dibacakan, mohon maaf, tulis juga huruf
tulis juga doa ini, Allahumma inni atawassalu ilaik bi kalamikal qadim asraqallahumma raj'i ala siapa namanya mataruddusu wal qaraha minhu wa ja'alhu mahabbati wa mawaddati syadid bi ghairi dar hakadil ayat syarifah Allahumma rudni ala namanya siapa laki-laki ya, suami bekas atau mantan ya, makhalat tuh makhalat ini makhalat pura biwal ma bihakadil huruf robi wal ma ya innaka ala kulli syai'in qadir alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian baca hasbunallahu wa ni'mal wakil 1000. Nah, setiap mendapatkan 100 hasbunallahu wa ni'mal wakil bacaan Allah wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil 100 kali. Setiap 100 kali bacalah ayat ini gitu. Lalu kemudian setelah selesai genap 1000 kali bacalah doa ini 3 kali atau 7 kali. Doa yang dimaksud Allahumma inni atawassalu ilaik ya ini. Kemudian tulisan tersebut dihanyutkan di kali atau di wahangan sungai atau dipendam di tempat bekas suaminya itu, apa rumah suami gitu. Kalau takut diketahui ya silakan dilebur airnya ditumpahkan di tempat suaminya tinggal. Ayat selanjutnya adalah 232 dari surat Al-Baqarah. Wa idza talaqtumun nisa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuruhunna ayyang ihna azwajahunna idza taradau bainahum bil ma'ruf. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalika ma azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini ayat untuk ada salah satu istri yang ingin balik kepada suaminya. Istri ini ingin rujuk balik kepada suaminya, tapi ya orang tuanya ternyata tidak setuju, menolak dengan rujuk tersebut. Agar urusan tersebut menjadi lancar, kaifiatnya adalah baca hasbunallahu wa ni'mal wakil 450. Lalu kemudian bacalah ayat ini sebanyak 313. Lalu kemudian baca doa Allahumma ya Hannanu ya Mannanu ya Allah ya Rahmanu ya Rahim as'aluka Allahumma layyin qalbi. Ini nama orang tuanya disebutkan. Alaina kama layyintul hadid li Daud alaihi salam bihaqi hadhil ayati syarifah innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Ini 3 kali atau 7 kali, lalu ditiupkan ke air, kemudian air tersebut diminumkan kepada orang tua yang tidak menyetujui. Oh, ini bisa juga nih perempuan atau laki-laki yang ingin menikah tapi orang tuanya tidak setuju. Agar orang tuanya setuju, bila ini kaifiat ini, insyaallah Allah akan menolong dengan niat baik. Kalau niat tidak baik, itu naudzubillah min dzalik, jangan sampai ya niat baik. Lalu kemudian selanjutnya ayat selanjutnya wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Ini dipotong-potong ayatnya ya. Ini sebetulnya dari bagian ya 233. Ya, kita bahas tentang wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain man arada ayyutimma radha'ah. Ini untuk mana ada ibu yang tidak mau menyusui anaknya yang kecil, mungkin payudaranya tidak ingin tadur, itu apa ya, air lah, pengen indah payudaranya. Padahal anak itu membutuhkan ASI atau mungkin karena sebab lain sehingga tidak mau menyusui anak. Untuk seperti itu
agar ya ibunya mau menyusui anaknya, bacalah ayat ini sesuai jumlah nama ibunya, atau bacalah Tidur 13, lalu kemudian baca sholawat 100, lalu tiup pada airnya diminumkan kepada ibu yang tidak mau menyusui. Atau sebaliknya, anak yang tidak mau menyusui kepada ibunya, akan gitu saja karena airnya itu. Selanjutnya adalah wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Ini untuk suami yang tidak memperhatikan nafkah keluarganya, padahal dia mampu untuk menafkahi, atau tidak berbuat tidak adil kepada keluarganya. Tulislah ayat tersebut, kemudian tulis juga doanya, Allahumma inni atawassalu ilaik bihadihi kalimatikal qadim, maaf, bihadihi kalamikal qadim, as'aluka Allahumma ja'al aslih. Namanya sya'ni wa khuluqi ala ahli wa qarabatih wal auladih wa zawjatih bil ma'ruf la takirni min jami' asabihi innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah ditulis ini nama suami, titik-titik nama suaminya dan nama orang tuanya. Setelah ditulis itu baru kemudian bacalah ayat tersebut di atas banyak 313 jumlah bilangan nama suaminya dan nama orang tua suaminya. Kemudian bacalah sholawat 100 kali, lalu baca doanya 3 kali, lalu kemudian ditiup tulisan tersebut, lalu tulisan tersebut lebur dengan airnya diminumkan kepada suami yang tidak mau menafkahi keluarganya dengan baik, berbuat adil kepada keluarganya. Yang selanjutnya adalah wala tudar walidatum biwalidiha wala mauludun lahu biwalidihi wa 'alal warithi mithlu dzalik. Ini untuk anak yang ngarogahala, bahasa Sundanya ngarogahala, apa namanya ya, menyusahkan orang tua, entah dari sisi perhatian, dari sisi materi, pokoknya sangat menyusahkan orang. Mungkin minta jajan, mungkin diminta dimodalin, mungkin macam-macam lah, buat hal-hal yang membuat orang tua tuh susahkan, sulitkan orang tua. So, untuk anak yang nakal, yang badung ya, atau untuk anak yang idiot, dia tuh semacam ya idiot lah, Allah tahu lah, idiot, dungu yang menyusahkan orang tuanya dan menjadi beban orang tuanya. Untuk anak yang tingkah lakunya suka menyusahkan, kaifiatnya adalah, atau caranya adalah, tulis ayat ini ya pada kertas 2 lembar, lalu kemudian nama anak yang dimaksud diputus-putus namanya, hurufnya, lalu kemudian majas dengan huruf lam, alif, ta, dad, alif, ra. Lalu tulisan tersebut setelah selesai ditulis juga doa ini, Allahumma inni atawassalu ilaik bihadhi kalamikal qadim bihadhihi kalamikal qadim as'aluka Allahumma ja'al ala. Ini titiknya nama anak tersebut. La tudara wa warithihil khair minna innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kemudian baca kulhu atau suratul ikhlas kali. Jika mendapatkan 100 kali bacaan, maka bacalah ayat la tudara walidatum biwalidiha wala mauludun lahu biwalidih 'alal warithi mithlu dzalik. Gitu. Selanjutnya seperti itu sampai 10 kali sehingga mendapatkan jumlah bilangan 1000. Lalu kemudian setelah rampung atau selesai atau sempurna pembacaannya 1000 kali, bacalah doa atas 3 kali.
Lalu tulisan ditiupkan ke tulisan tersebut. Lalu kemudian yang selembar tulisan itu dilebur dengan air, diminumkan. Dan selembar lagi disimpan di bawah bantal atau tempat tidur atau lemari lainnya. Ayat selanjutnya adalah 233 dari surat Al-Baqarah. Fa in arada fisalan an taradim minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima in aradtum tastardi'u auladakum la junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wa taqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ini untuk penyapih anak yang menyusui atau menyusui ini sudah saatnya dipisahkan, tapi tidak mau, maka namanya akhirnya adalah tulis ayat ini, kemudian baca ayat ini, jumlah bilangan nama anak dan nama orang tuanya, atau bacalah 13, kemudian baca sholawat 100 kali, kemudian lebur dengan air tulisan, kemudian diminumkan, diteteskan kepada anak yang ingin disapihnya. Dan air apa namanya air sisanya itu dioleskan ke susu ibunya, susunya ya. Ayat selanjutnya 234 dari surat Al-Baqarah. Walladzina yatawaffawna minkum yadharuna azwajan wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa 'ashra fa idza ballagna ajalahunna fala junaha 'alaykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Ini untuk apa namanya, kalau dimana ada satu istri yang ditinggal mati oleh suaminya atau ditinggal cerai, makanya agar jangan dulu menikah sampai batas ukuran waktu yang menurut syara itu diperbolehkan atau dikenal dengan nama iddah, itu lebih 4 bulan 10 hari ya. Maka tulislah ayat tersebut di atas, kemudian baca ayat tersebut di atas dengan jumlah nama istrinya dan nama orang tuanya, atau baca dengan jumlah bilangan 313. Kemudian tulis tiupkan ke tulisan tersebut, lalu tulisan tersebut dilebur dengan air, airnya diminumkan ke namanya perempuan yang baru bercerai. Ayat selanjutnya 235 dari surat Al-Baqarah. La wala junah alaikum fi ma'radtum bih khidbatin nisa aw aknantum fi anfusikum alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tu'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa la ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yablughal kitaba ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ini untuk dimana agar istri, salah satu istri sudah cerai atau berpisah, kemudian istri ingin menikah kembali. Ada kalanya istri itu setelah bercerai dia tidak mau menikah kembali, padahal mungkin dia memiliki nilai manfaat jika dia menikah kembali. Untuk agar istri itu mau menikah, maka bacalah, tulislah ayat ini, lalu kemudian tulis kemudian tulis juga nama istri dan nama ibunya. Lalu kemudian bacalah ya Halim ya Ghaffar, ya Halim ya Ghaffar, ya Halim ya Ghaffar. Ini 1000 kali. Jika pembacaannya mencapai 100 kali, maka selingi dengan ayat satadhkurunahunna. Mohon maaf, la junaha alaikum fi ma'radtum bih. Ayat ini ya. Itu. Lalu setelah ditutup, balik lagi ke ya Halim ya Ghafur, ya Halim ya Ghafur 100 kali. Setelah 100 kali tutup dengan ayat la junaha alaikum fi ma'radtum bih. Seterusnya.
sampai genap 1000 kali. Kemudian tulisan tersebut kemudian setelah membaca Asmaul Husna itu dan ayat ini ditiupkan ke tulisan tersebut, kemudian tulisan tersebut dihanyutkan di air yang deras atau digantungkan di tempat angin. Maksudnya agar cepat mendapatkan jodoh ya. Ayat selanjutnya dari suratul Baqarah 236, la junah alaikum yang tadaqdumun nisa amalam tamassuhun tafridunahunna fariyadah mati'uhunna 'alal musi' qadaruhu 'alal muqdiri qadaruhu ta'am bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Ini untuk jika Anda takut ditalak istri atau diputuskan pacar, diputuskan istri, digugat cerai dengan sebab hal yang tidak wajar, hal yang tidak ada motivasinya ya, tiba saja mungkin, atau mungkin ada agitasi, terhasut, terprovokasi atau orang lain ya. Orang lain ini bisa siapa saja, teman, bisa kerabat, saudara, atau siapapun itu orang lain. Maka untuk mengatasinya adalah bacalah ayat tersebut sebelum talak istri, jumlah nama istri dan nama orang tuanya. Baca sejumlah 313, kemudian baca salawat 100 kali gitu. Ini sebelum terjadi ya. Bagaimana kalau memang sudah terjadi? Tidak apa-apa, sudah terjadi, terjadilah, tapi bacalah ini untuk menegakkan ikhtiar. Nanti pahala ikhtiar itu luar biasa. Hasil itu Allah nanti yang menentukan. Ayat selanjutnya dari surah Al-Baqarah 227, ayat talaqdumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum illa ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah fa an ta'fu aqrabu lit-taqwa la tansuru fadla bainakum minallahi bima ta'maluna basir. Ini kita selesai membaca ayat yang tadi. Ini disambung saja dengan ayat yang la junah alaikum talaqun nisa, begitu ya. Setelah membaca 313 baru ini ditutupan talaqtuhunna min qabl. Lalu ayat selanjutnya adalah hafizu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini ayat 238 dari suratul Baqarah. Ini untuk orang yang meninggalkan salat fardu atau meninggalkan salatnya, meninggalkan salat, atau untuk orang yang tidak melakukan salat fardu. Maksudnya agar orang tersebut mau salat, rajin salatnya. Caranya adalah tulislah ayat tersebut, lalu tulis juga nama orang tersebut, kemudian diputus-putus hurufnya, atau mungkin tidak pula putus-putus hurufnya, tulis saja namanya pakai Latin pun tidak masalah. Namanya mungkin contoh namanya Burhan ya, tulis saja Burhan di nama ayat, tulis ayat hafidzu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, lalu Burhan di situ namanya. Lalu kemudian baca ayat ini dengan jumlah bilangan nama orang tadi atau jumlah bilangan 313, lalu kemudian baca salawat 100 kali, lalu kemudian tuliskan ke tulisan tersebut, lalu tulisan tersebut dilembur dengan air, lalu kemudian ditaburkan di depan rumahnya atau diminumkan, atau mungkin dipendam tulisan itu dengan cara dimasukkan ke botol kecil, ditutup rapat di pekarangan rumahnya. Ayat selanjutnya dari surat Al-Baqarah 239.
In khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Ini untuk jika menaburkan air yang tadi baca 3 kali, atau untuk mengubur tulisan itu, atau setelah selesai melaksanakan kaifiat atau mengerjakan kaifiat yang tadi. Atau bisa juga ayat ini digabungkan, hafiduna 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kemudian fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Ini bisa digabung ayat duanya. Lalu ayat terakhir daripada ijazah ini adalah 240 dari surat Al-Baqarah. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-haul ghaira ikhraj in kharajna fala junah 'alaikum bima fa'alna fi anfusihinna bima'ruf wallahu azizun hakim. Ini untuk orang yang ingin mendapatkan warisan dari orang tuanya, atau harusnya dia memiliki waris dari pembagian waris leluhurnya, tapi dia tidak mendapatkan karena atas ada kepentingan keserakahan atau satu dan lain hal, sehingga harusnya dia mendapatkan warisan tiba-tiba tidak, alasan-alasan dengan yang tidak dipahami olehnya. Untuk mendapatkan hak dari waris tersebut, waris itu bisa mungkin ilmu, waris itu bisa mungkin relasi, juga mungkin perusahaan atau usaha, atau harta sudah mungkin ya pasti orang identik dengan warisan ya, agar mendapatkan warisan. Caranya adalah bacalah ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan nama Anda dan nama yang mewariskan, atau Anda bisa juga membaca sebanyak 313. Lalu kemudian bacalah sholawat 100. Lakukan ini selama 7 hari minimal paling tidak, atau mungkin sebanyak yang Anda mau. Nah, ini tujuannya untuk mendapatkan waris dan mendapatkan kebaikan dari apa yang diwariskan kepada Anda. Dan perjumpaan kita kali ini, insya Allah kita akan berjumpa pada pertemuan nanti, insya Allah, jika Allah mengizinkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi mustami' dan mu'ajiz atau para jemaah dimanapun berada. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada surat Al-Baqarah ayat 241 dan seterusnya ya. Dan mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk berjumpa kembali. Semoga kita semua diberikan limpahan anugerah maghfirah, rahmat kita semua, setiap aspek kehidupan kita, dan diberikan kekuatan untuk menegakkan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.